Bahkan baginda Nabi besar Muhammad tersungkur dan jatuh dia sebagai penghuni neraka. Fayamurrul mu'minuna alaih, maka orang yang beriman melewati semuanya. Ya. Fa awwaluhum kabarkil khatib. Ya, siapa ini orang yang tinggi keimanannya? Itu para nabi, orang soleh, para syuhada. Itu seperti kilat yang menyambar. Cepat gak? Dari sirat sampai ke surga itu seperti kilat yang menyambar. Ada lagi kamurri, seperti lewatnya angin topat. Ada lagi kamurri seperti lewatnya burung. Wasadir rijal, seperti singa yang sudah lihat apa makanannya betul. Ya, hatta yaji ar-rajul la yastati an yasir illa zahfan. Sampai seseorang yang dia berjalan nggak bisa melainkan merangkak saja. Merangkak. Falihi kalalib, maka di kanan kirinya banyak ya kilap. Arti kilap anjing di sini. Banyak. Sedang apa? Pengen hancurin itu orang. Ingin cakar itu orang. Famakdus najin, yang dicakar tapi bakal selamat. Wamakdus, tapi yang didorong bakal masuk ke dalam neraka. Itu riwayatnya menjadikan kita hilang dari keletihan berjalan di sirat. Biasakan sering kita baca ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. 4 kali bacanya selepas sholat 5 waktu. Maka nanti Allah akan jadikan dia punya sirat itu cuma 4 azru, yang asalnya 3000 tahun cuma 4 azru, kurang lebih sekitar 1 meter lebih, 1,5 meter. Karena 1 meter 1 dirok 48 cm, kurang lebih 1 meter setengah. Tuh, kita baca itu doa selepas kita ingat dan kita tahu ini, kita nggak tinggalin terus sampai akhir hayat kita. Nggak kita lupa setelah subuh, setelah zuhur, setelah asar, maghrib, isya, baca. Maka dengan sebabnya Allah persempit yang asalnya panjang, begitu jalan maka Allah persempit menjadi pendek, sehingga dengan mudah kita bisa melewati sirat dan masuk ke surganya Allah Subhanahu ya. Wal mizan, dan juga harus kita yakinkan nanti yang mana di yaumul qiyamah ada namanya mizan. Mizan hak. Ya, wal waznu yawma idinil haq. Allah nyatakan yang mana timbangan pada hari itu di hari kiamat adalah benar. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika alladziina humul muflihun. Ya, orang yang mana ditimbang dalam keadaan dia berat timbangannya, maka dia bakal menjadi orang beruntung, yaitu dimasukkan surga Allah. Tapi waman khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangannya, ya, humul ladzina khasiru anfusahum dalam sekali Ramadan. Ya. Terus sedekahnya anfusahum, mereka bakal rugi karena mereka membolimi jiwa mereka sendiri. Dan mizan itu adalah yang kita tahu seperti neraca, tahu kan? Ada timbangan, ada kanan kirinya, ya. Di situ amal ibadah bakal Allah berikan seperti nyatanya barang. Kan amal ibadah kita abstrak nih, nggak kelihatan. Tapi nanti di hari kiamat, Al-Imam Al-Syekh-Buti di kitab Kubra Yakiniyat disebutkan, itu nanti akan berbentuk seperti barang yang besar. Yang dosanya bakal kelihatan ditimbang, yang pun juga hasanatnya bakal ditimbang. Maka di sini timbangan ini, ya, dilihat orangnya. Ketika orang dahulu di alam dunia pernah menzalimi, lihat nih, makanya kita hati-hati. Hati-hati kita kalau urusan dengan manusia. Urusan dengan Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha buka pintu rahmatnya. Tapi kalau manusia, ya, akan terbinanya bukan dengan kasih sayang, tapi saling dendam. Tapi ya dia ridho barangnya dipinjam lama sampai nggak dibalikin. Di kita ngutang sama dia, sekarang jangankan orang lain, keluarga kita aja. Kita selalu ngutang, selalu minjem, gimana itu? Bakal mah.
Maka di situ utang piutang ini ya. Tuh sholat subuh kita, tuh yang berharga tuh ngaji kita malam Kamis, tuh yang berharga, tuh zakat kita, tuh selawat kita, itu semuanya nanti ketika ada orang yang kita zalimi, dia akan untuk itu. Diambil dia pahala kita, ya, diambil kebaikan kita, diambil semua kebajikan yang kita lakukan di alam dunia. Kalau sedikit orang yang kita zalimi, kalau banyak, satu RT, satu RW, satu lingkungan, satu makanya disebut muflis itu orang. Bangkrut itu muflis min ummati, kata Nabi. Muflis dari umatku, yang bukan dia itu bangkrut tentang uang, bukan, tapi yang bangkrut tentang kebaikan, habis ludes itu harta kebaikannya, dan nanti dia alhamdulillah nggak ada kebaikannya. Wal haud, arti haud telaga. Telaga siapa nih? Telaga Rasulullah. Telaga inilah tempat yang pertama kali menyambut penghuni surga. Dialah yang pertama kali kita disodorkan, kita dilayani, ya, dari surga itu setelah kita melewati sirat. Yang dikatakan tadi berapa tahun? Sebelumnya di padang mahsyar, ya. Nah ini bicara juga pada mahsyar. Sebelum sirat adalah pada mahsyar, yang mana kita saling itu di padang mahsyar, bukan kloter kayak kita, kloter jamaah haji tahun ini, bukan. Dari zaman Nabi ada sampai hari kiamat dikumpulkan di satu tempat. Disitulah orang dalam keadaan berhati. Sehingga disebutkan itu mereka mengalami 3 macam panas. Pertama, panasnya berhempitan. Yang kedua, panasnya matahari yang ditakdirkan kurang lebih sejengkal dari kepala. Dan yang ketiga, mereka telah rasakan bagaimana panasnya neraka jahanam dari jauh. Karena selanjutnya kan sebelum surga kita bakal lewatin sirat yang di bawahnya, naudzubillah, neraka. Tapi manusia seluruhnya ketika di padang mahsyar itu, mereka luar biasa nggak mau lama-lama di sana. Sampai mereka berharap untuk keluar dari padang mahsyar, sekalipun mereka bakal dicemplungkan, bakal dilempar ke dalam neraka. Tapi begitu, biar mereka ke dalam neraka ketimbang mereka lama-lama berkumpul di. Maka diantaranya ada 7 golongan, ya, panjang ini golongannya, satu aja yang biasa yang kita. Apa itu? Adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Orang yang senantiasa hatinya selalu berada di dalam masjid. Tuh, jiwanya selalu berpulang ke hatinya ke pasar, hatinya ke tempat nongkrong, hatinya, nah itu hati di masjid, merasa nikmat Baitullah, rumah Allah, tenang dia selalu membiasakan itu. Nah, itu diantara di hari kiamat kelak orang yang tidak akan merasa khawatir jiwanya, dan dia bakal dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Nabi menyatakan di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, haudi masiratu syahrin. Telagaku itu dia punya perjalanan, telaganya Nabi nih besarnya sebelum abyad minal laban, yang mana air dari telaga tersebut lebih putih dari susu. Wa atyab rihu minal misik, lebih wangi dari ketimbang wangi misik. Wa kizanuhu akthar min nujumi sama, sedangkan gelasnya lebih banyak dari bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minhu fala yadma abada. Siapa yang meminum darinya, dia tidak akan lagi merasakan haus selama-lamanya. Dari 3000 tahun ditambah pada mahsyar disambut, ya, orang yang masuk ke dalam telaga tersebut udah nggak bakal haus lagi. Wa ghairi dzalika min umuril akhirah, dan
apapun selain dari hal itu yang Nabi sampaikan dari perkara-perkara akhirat. Ya, apa aja bisa, belum kita bicara tentang hitungan. Lalu yang paling terpenting adalah syafaat baginda Nabi besar. Ada di mana? Nanti di akhirat tuh dia tuh bagaimana cinta Rasulullah kepada kita. Likulli nabi da'watul mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang kontan Allah berikan. Wa ana ahtabi biha syafa'atan li ummati. Adapun aku, maka aku simpan itu syafaat yang aku akan gunakan kelak di akhirat untuk umatku. Lihat. Jadi Nabi nanti punya doa yang kontan Allah berikan, beliau nggak gunakan di alam dunia, tapi di alam yang nanti Allah Nabi berikan kepada umat. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Wal barzakh. Nah, barzakh. Barzakh itu adalah tempat awal kita masuk ke alam kubur. Pada umumnya kita meninggal masuk mana? Insya Allah ya. Masuk ke alam kubur. Enggak meninggalnya ketabrak, ya, naik pesawat, ketabrak, hilang semuanya. Enggak nyemplung ke laut, hilang semuanya. Tapi meninggalnya masuk ke alam kubur. Nah, ini barzakh. Jadi barzakh itu meliputi 3 keadaan. Ada tempat, ada zaman, ada keadaan. Tempatnya kapan? Tempatnya dimulai ketika si mayit masuk ke liang kubur sampai dibangkitkan. Sehingga Allah menyatakan wa min warakihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dimasuk dalam kubur sampai dibangkitkan. Itu tempatnya itu barzakh. Ya. Lalu ya, itu zaman, ya apa? Zamannya itu, zamannya. Tempatnya itu nah beda-beda. Kalau tempatnya orang soleh, dia masuk, maka di situ ya langsung Allah berikan kenikmatan. Bila ini suatu tempat yang tinggi, suatu tempat yang enak. Loh, orang soleh. Makanya kita kubur, ya kita biar kubur kita deket-deket orang soleh. Harapan kita kecipratan juga tuh enaknya. Nah, kalau orang lagi digongseng, lagi dibakar, kita nggak kebakar, panasnya kena gak? Aduh, ya, itu pula gitu. Orang kafir, orang yang maksiat, yang nggak pernah sholat, dia masuk alam kubur, langsung masuk penjara. Tuh, itu tempat. Zamannya kapan? Dari kita dikuburin sampai di, cuman pertanyaannya kapan dibangkitin? Ya, kita punya orang tua, punya engkong, dibangkitin loh. Tuh yang jadi pertanyaan. Belum kita bicara 3000 tahun, belum tuh. Belum 3000 tahun kita masih bicara di alam kubur, belum dibangkitin. Nabi udah 14 abad, belum dibangkitin. Hidup kita terbatas 60 tahun, 65 tahun, 70 selesai semua. Ya. Maka kita minta kepada Allah semuanya ada rahmat Allah. Masuk kita ke dalam surga, minta cuma semata-mata rahmat Allah. Apa iya bisa kita andelin? Sholat kita, zakat, amal kita, andalannya apa tuh? Surga. Apa bisa kita andelin sholat kita untuk mendapatkan surga? Semata-mata minta rahmat Allah, minta taufik agar Allah berikan kita semangat untuk menjalankan perintah. Jauhkan segala larangan untuk minta taufik. Barzakh. Jadi tempatnya orang soleh langsung ke tempat-tempat yang bagus, dan orang kafir atau orang yang maksiat terus muslim tapi dia masuk ke penjara. Nah, adapun hal keadaannya diberikan ada kalanya nikmat, ada kalanya dia tersiksa. Nikmat orang yang soleh. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas menyatakan al-barzakh darul amal la darul taklif.
kuburan itu adalah tempat kita berbuat masih boleh. Iya, orang ada yang baca Quran, sehingga ada riwayat marartu bi Musa, Nabi menyatakan aku melewati Nabi Musa, wa huwa yusalli fi qabri. Aku dapatkan dia sedang sholat di dalam kuburan. Jadi kuburan itu tempat masih dibolehkan untuk dia beramal, dia zikir, dia wirid, munaab, diberikan kenikmatan, boleh dia keluar, boleh dia hadiri majlis taklim, udah. Ya, tapi tidak ada perintah, nggak ada lagi sholat subuh, nggak ada lagi zakat, nggak ada lagi rukun Islam. Jadi ya. Tapi kalau dari dunia, alam dunia, ini tempat kita amal, tempat kita letih, tempat kita ya musabaqah, mutanafasah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa min su'alil malakin, dan pertanyaan dua malaikat. Oh, kita yakinin tuh bakal kita ditanya. Ini fitnah kubur yang pertama adalah pertanyaan malaikat. Pengarang kitab menaruh ucapan malaikat, dua malaikat, bukan menyebut munkar nakir. Kenapa? Karena di sini ada riwayat bahwa kalau orang Islam, orang yang taat, orang yang menjalankan perintah Allah, menjauh itu ketika di alam barzakh itu malaikatnya bukan munkar nakir, tapi malaikatnya namanya mubasyir wa basyir. Iya, memberikan kabar gembira dan kebahagiaan. Loh, udah. Lalu apa lagi? Kalau orang yang maksiat baru namanya mungkar. Artinya mungkar yang suatu hal yang ditakutkan, suatu keadaan yang dia sendiri ya tercemang, terheran melihat tuh makhluk. Sehingga dalam riwayat disebutkan ya, innahuma aswadan. Tuh, itu malaikat hitam dua-duanya. Lalu apa lagi? Arzaqan a'yunuhuma, biru kedua matanya. Hitam. Ini jangan mimpiin ntar langsung. Hitam. Lalu matanya biru. Wa takhruj min afwahihima kanar, keluar dari mulutnya itu seperti api. Wa biyadihima mitraq min hadid, di kedua tangannya ada palu dari besi. Lau duriba bihil jibal ladabat, kalau tuh palu dipukul itu gunung bakal akan hancur. Dan pertanyaannya pun enggak semua pertanyaan yang bersifat tentang masalah rukun iman, enggak semuanya. Ada kalanya disebut man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka. Jangan dihafalin tapi. Anda hafalin aja dah, enggak usah sholat. Makul tuh namanya. Ma rabbuka, ya dihafalin doang. Bukan itu. Kita sendiri bakal diselamatkan dengan sholat kita. Tuh, bakal ada yang ngejawabin tuh. Dengan sholat, sebab sholat kita yang kita lakuin, dengan sebab apa? Zakat kita. Tapi kan masalah dia datang dengan keadaan yang menakutkan. Jadinya apa itu kita? Grogi, nggak bisa jawab. Nah itulah, karena amal-amal soleh kita yang banyak, dia bakal tahu. Dan pertanyaan nggak semuanya. Ada kalau pertanyaan tentang Rasulullah saja, tentang menyatakan gimana keadaan tuh seorang yang dakwah di kota Mekah ngaku-ngaku nabi, gimana tuh? Kita jawab, dia adalah nabi kami, dia Rasulullah. Udah selesai. Kalau kita berhasil, maka itu malaikat menyatakan naumatal arus ila tubah. Tidurlah kamu layaknya kamu tidur pada malam pengantin. Ini bapak-bapak yang sekarang masih ingat kan malam pengantin? Malam pengantin sampai kapan tuh? Bila antum sampai kamu dibangkitkan, udah tidur aja udah nikmat. Tuh. Tapi kalau mereka yang nggak bisa, nah disitulah awal penyiksaan yang disebut mereka fatanal qabr, yang pertama kali fitnah di alam kubur. Wa adzabil qabri wa naimi, ya Allah.
Dari semoga Allah jaga kita, anak kita, istri kita dari siksaan kuburan. Sehingga dalam hadis sahih disebutkan, Innallah yusallid 'alal kafir fi qabrih. Allah mengiring kepada orang yang kafir di kuburannya tis'atan wa tis'ina tinnina, 99 ular. Ular naga itu langsung ular mencoba cabik tanhushuhu wa talbuduhu hatta taqumal qiyamah. Ini kerjaannya apa? Dia gigit, dia hancurin sampai datangnya hari kiamat. Terus siksa. Apalagi disiksa? Yaitu dogdatul qabr, disempitin kuburan. Nah, kita seluruhnya juga dapetin penyempitan semuanya. Kenapa? Karena kita ini tercipta dari apa? Tanah. Kembali lagi, seakan-akan tanah itu ibu kita. Gimana seorang ibu? Ibu ya bu? Seorang ibu ditinggalin anaknya sehari, rindu. 2 hari, rindu, tambah seminggu, tambah rindu, sebulan, setahun. Gimana kalau setahun? Lupa. Oh lupa. Ibu nggak bakal lupa. Ya, anak mungkin lupa. Ibu nggak bakal lupa. 10 tahun. Tambah rindu nanti berapa pak umur bapak sekarang? 70 tahun ditinggalin ibu, gimana tuh? Tuh ibu masya Allah, ya dalam keadaan rindu, datang anaknya, dia peluk, dihempit kita tuh, sama apa? Sama kuburan. Maka ada beberapa mereka yang terselamatkan. Nah ini dia, dari apa? Hempitan kubur. Pertama, para anbiya. Kedua, Fatimah binti Asad. Ya. Dan yang ketiga, Sa'ad bin Mu'ad. Dia dikatakan ihtazza arsyur rahman di mautih. Ya. Saat ini yang dikatakan bergoncang arsyur rahman ketika wafatnya. Dan yang keempat, kita bisa ngelakuin apa? Sebelum wafat kita membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas kita baca sebelum wafat. Nah, itu pun akan terselamatkan dari siksaan. Adapun pertanyaan malaikat tadi, di antara yang terselamatkan adalah orang nggak bakal ditanya oleh malaikat tadi, yaitu mereka yang di alam dunia melazimkan surah Tabarok di malam Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Oh, itu dibiasain tuh. Maksudnya dibiasain ketika dia dengar, ketika awal didengar kayak sekarang para hadirin hadirat yang baru mungkin dengar, diamalkan pada malam ini terus sampai akhir hayatnya, sekalipun dia tinggal sehari atau 2 kali, enggak apa-apa. Itu termasuk minal mulazamah orang yang berkesinambungan baca surah Tabarok. Maka siapa yang membiasakan itu pun juga terselamatkan dari pertanyaan malaikat tadi. Karena ini dan kenikmatan Allah berikan nikmat di alam kubur. Nah, bagi siapa? Bagi penghuni surga. Orang yang sholat 5 waktu terselamatkan pertanyaan malaikat, itu ada nikmatnya. Nikmatnya diantaranya Allah berikan luas alam kuburnya sebanyak tis'una atau sab'una dhira'an. Panjangnya 70 dhira', lebarnya 70 dhira'. Tuh, kuburan kita seberapa itu? Kita lihat kecil kan? Maka lihat kita perhatiin tuh. Lihat kita punya orang tua, lihat kakek kita sembahyangnya rapi, ya, sholatnya rapi, zakatnya, tahajudnya, sedekahnya. Kita lihat pas dia masuk umur, kita lihat kecil. Tapi karena kebaikan dia itu, dia merasakan sebegitu luasnya. Makanya bukan mereka yang kita tangisin, kita yang kita tangisin. Ya, bisa gak ngikutin jejak mereka tersebut dengan amalnya, dengan semangatnya, manfaatnya kepada orang-orang sekitar. Itu yang kita lakukan. Nikmat tuh pertama, Allah berikan luas. Lalu Allah berikan pula ya bau-bauan yang wangi di situ, misik dan sebagainya. Dan dia disebutkan riwayat di kitab Tuhfah, di kitab Jauhar Tauhid disebutkan di situ ada jendela
Yang jendela kapan waktu dia bisa buka, dia bisa langsung melihat surga. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang mendapatkan siksaan, orang mendapatkan kenikmatan di alam kubur, dan pun Allah juga berikan kita kenikmatan di alam surga, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa anil Quran sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna